Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kali ini yaitu yang ketiga dari penataan. Ini nanti saya jelaskan. Yang pertama itu yang kemarin yang belum ikut tanya yang lainnya atau dibuka rekamannya. Penataan pertama itu penataan tentang keimanan atau menetapkan yang kamu percaya. Jadi jalan untuk tumbuhnya keimananmu berangkatnya dari ketiadaanmu karena ketidakmampuanmu hanya sebagai makhluk. Nah, karena kamu tidak mampu sebagai makhluk, akhirnya kamu butuh yang kamu percaya untuk menyelamatkan. Nah, setelah itu kesadaranmu kalau kamu itu hanya ciptaan saja itu jalan untuk berserah diri kepada yang bisa kamu percaya yaitu penciptamu sendiri. Setelah itu kamu merasa nyaman, kerasan bersama penciptamu mendekat. Setelah itu tersadar bahwa dalam hidupmu telah hadir yang telah kamu percaya untuk memelihara kamu ke depan sampai mati dan menyelamatkanmu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu intinya memperjelas siapa yang kamu percaya dan kedekatan itu posisinya bagaimana. Syarat untuk mendekat itu kamu mengakui bahwa kamu makhluk itu kuncinya. Setelah itu berserah dirimu menjadi ikhlas karena tidak berserah diri kepada makhluk. Nah, dari situlah kalian mendapatkan keyakinan bahwa telah hadir yang kamu percaya yang selalu bersamamu setiap saat. Dan maha kuasa yang kamu percaya itu penataan yang pertama. Yang kedua, kemarin itu semakin gamblang. Ternyata setelah kamu mengulangi untuk mendekat kepada penciptamu dan merasakan ketenangan, keyakinanmu mulai tumbuh. Apakah mampu yang saya percaya ini menyelamatkan saya ke depannya? Nah, setelah itu jiwamu mulai bersama, naiknya jiwamu yang kedua kemarin. Jiwamu mulai terangkat pelan-pelan, sadar bahwa telah hadir yang kamu percaya untuk menyelamatkan kamu. Nah, itu namanya yang kedua itu imanmu untuk hidup. Yang pertama, hidupmu untuk iman. Hidupmu berserah diri kepada yang kamu percaya. Yang kedua, setelah berserah diri hidupmu untuk imanmu untuk hidup, kamu telah beriman dan dekat, setelah itu untuk hidup. Yang pertama, hidupmu untuk iman. Yang kedua, penataan kedua, imanmu untuk menjalani hidup. Sempurna imanmu, sempurna. Kalau kemarin tuh menjalani dengan sungguh-sungguh, dilatih, pasti keraguanmu itu nggak mungkin ada. Karena yang kamu percaya maha kuasa. Perjelas yang kamu percaya itu maha kuasa. Mampu memelihara dan menyelamatkan kalian semua.
Lah itu namanya sesi keimanan. Setelah itu ini nanti sesinya hijrah. Iman, hijrah, jihad. Lah yang nanti selanjutnya jihad. Yang sekarang yang menancap di hati adalah hijrahmu. Keniatanmu karena sudah jelas yang kamu percaya bisa menjalani hidup hadirnya yang kamu percaya dalam setiap kehidupanmu. Lah itu tadi membuktikan bahwa kamu itu siap untuk berhijrah. Hijrah dari percaya kepada selain penciptamu, kembali kepada hanya penciptamu saja yang kamu percaya. Hijrah ya. Semuanya harus rela. Kalau nggak rela nggak apa-apa, kalian nanti nggak jadi. Keimananmu itu nanti nggak sempurna. Kalau kamu sudah iman, sudah jelas, nggak segera hijrah. Hijrah itu berpindah kepercayaan. Jadi ini nanti penetapan hijrahmu. Jadi niatmu bagaimana? Niatmu berserah diri dan kamu sadar bahwa yang kamu percaya hanya satu saja, yaitu penciptamu. Itu aja. Jadi nanti niatnya untuk hijrah, pindah percaya hanya kepada penciptamu saja. Niatnya untuk berpindah percaya kepada penciptamu sampai mati. Sampai mati lah ya niatnya. Jadi hijrah itu artinya berpindah. Pindahnya keimananmu kepada hanya satu keimanan. Jadi nggak ada. Kalau sudah hijrah ini nanti, kalau sudah ditata hijrah, nggak ada satupun yang kamu percaya. Keraguan tuh lo nggak ada. Menjalani hidup itu dengan keyakinan. Karena kamu telah menetapkan untuk berhijrah kepada penciptamu. Dan kamu mulai mengetahui bahwa yang kamu percaya itu maha kuasa. Lah hijrah itu hasilnya menambah keyakinan dan menetapkan jalan hidupmu ke depan satu-satunya yang kamu percaya, kamu telah menetapkan yaitu penciptamu sendiri. Itu hijrah. Jalannya bagaimana? Ya tetap saya makhluk berserah diri yang saya percaya itu kamu sudah hafal. Setelah itu dilakukan lagi, tapi niatnya untuk hijrah. Kalau kemarin niatnya berserah diri untuk iman, untuk dekat. Kalau udah dekat untuk hijrah. Pindah. Sebelum saya mulai mungkin ada yang nggak jelas yang saya sampaikan ini tadi. Kalau nggak jelas nanti nggak bisa ikut bimbingan ini nanti kalau belum dijelaskan. Tanya dulu aja. Siapa yang mau tanya yang belum jelas ini tadi? Kalau nggak ada yang tanya, berarti saya anggap kalian semua udah jelas yang saya sampaikan ini tadi. Baiklah, kalau sudah jelas semua, ya. Belum jelas, Gus. Yang mana yang belum jelas? Naiknya. Naik kemana? Kan sadar, hanya sadar saja, bukan naik nanti
Naik itu kan maksudnya ikhlasmu itu dibawa untuk sadar. Itu namanya naik. Jadi ikhlas itu kan ke dalam, ke bawah. Setelah itu di bawah sadar ya naik ke kepalamu. Itu aja yang namanya naik itu sadar. Jelas? Ya. Nah, Jelas, Gus. ya. Mungkin ada lagi yang belum jelas sebelum saya lanjutkan. Jadi yang dimaksud naik itu ya sadar. Berserah diri, yang dimaksud turun itu ya berserah diri. Kalau kamu dibilang berserah diri, ya namanya turun. Kalau dibilangin yang turun, kurang turun, berarti kamu berserah diri. Kalau dibilangi, kalau sudah ikhlas, naik, yang sadar, ya naik itu ya sadar itu. Mau naik kemana? Jadi kalau dinamakan turun berarti berserah diri. Kalau dinamakan naik berarti sadar. Mulai eh, sadar, pikiranmu sadar seperti biasa-biasa itu. Sadar tuh sadar kondisi rileks itu loh. Ya sadar. Ya kayak terjaga itu loh. Tuh sadar. Izin sedikit, Gus. Ya. Izin sedikit ya. Berarti saat kita ada turun ke bawah, pas kita sadar itu otomatis posisi yang keikhlasan kita yang di bawah itu bersama Tuhannya itu tetap terikat gitu, Gus ya. Iya, Mohon memang penjelasan, Gus. kita ya, betul. Jadi kita waktu berserah diri itu otomatis turun, otomatis. Jadi nggak usah turun tuh bagaimana, nggak usah mikir turun namanya ya turun. Berserah diri ya menyerahkan namanya turun, nggak ada naik. Ya menyerahkan kesadarannya, semuanya. Siap, jelas, Gus, Bisa siap. jelas. Oke. Jadi berserah diri itu ya turun, ya menyerahkan kesadarannya, ya menyerahkan semuanya kepada penciptamu. Kalau sudah ikhlas, dekat dengan penciptamu namanya. Jadi nggak usah dibilangin dekat ya kamu tahu ini sudah yakin. Jadi ketemunya itu yakin saya itu pasti selamat kalau seperti ketemunya keyakinan. Ikhlas itu tempat yang paling rendah. Tempat yang paling lembah. Makanya Mekah itu kan Ka'bah itu kan tempatnya di lembah Mekah. Lembah itu paling turun. Setelah kamu menemukan keyakinan di lembah hatimu, di dasar hatimu, ikhlasmu, kamu menemukan keyakinan saya pasti selamat kalau seperti ini. Seperti itu, terus kamu berserah diri, lepaskan kesadaranmu. Setelah itu, nanti dituntun, saya yang nuntun. Kalian, setelah itu saya bilangin, apakah bisa kamu kedekatanmu dengan penciptamu itu dibuat untuk hidup? Ya coba dibuat untuk hidup dan sadar. Nah, setelah itu dibuat menjalani kehidupan sehari-hari. Itu nanti saya tanya, lah kalian langsung mencoba imanmu untuk hidup. Baru sadar kembali tapi membawa keimanan.
Lah keimananmu kamu bawa beserta keyakinannya. Nah ini nanti jalannya seperti itu terus. Saya menuntun kalian ini cuma seperti itu, tapi beda-beda yang diniatkan dan dimasukkan dalam hati. Karena kalau nggak ada yang menuntun, ketika kamu ikhlas nggak bisa berpikir. Wong namanya sudah menyerahkan kesadaranmu. Berpikir ya nggak mampu. Kenapa butuh penuntun? Karena orang yang sudah berserah diri ikhlas, kesadarannya itu loh diserahkan. Kenapa harus diserahkan? Karena di dalam kesadaranmu tersimpan keakuan. Agar keakuannya hilang. Egonya, sifat sombong dan membanggakan dirinya itu loh, kalau nanti diberikan apa-apa sama penciptamu itu nggak kikir, nggak sombong. Karena kedepannya nasib kalian itu pasti dirubah, mau dan dinaikkan derajatnya, derajat dunia akhirat. Kalau nggak dibersihkan nanti kamu buat menjadi sombong nanti. Kalau kesadaranmu nggak kamu serahkan. Kalau nanti sampai terbawa ke dalam kesombongan, nanti kamu terlempar nanti. Jelas ya? Ya, jelas. Siap, jelas Gus. Oke. Ya udah, siap-siap, yang tenang, duduk tenang, mengheningkan cipta. Niati berserah diri kepada penciptamu. Kesadaranmu diserahkan. Mata ditutup nggak apa-apa. Kesadaranmu diserahkan kepada penciptamu. Wong kamu makhluk. Serahkan kesadaranmu. Niatmu memang untuk hijrah total. Berpindah kepercayaan. Nah, kesadaranmu itu yang menjadikan munculnya sifat iblis, ego, dan sombong. Kalau nggak kamu serahkan kesadaranmu, nanti iblisnya masih tersimpan. Serahkan yang paling dalam kepada penciptamu. Itu lebih menjanjikan keselamatannya. Nah, turun semuanya kesadarannya. Serahkan kepada penciptamu. Dan kamu menemukan keikhlasan dan keyakinan, apakah kalau saya serahkan seperti ini kepada pencipta saya dan ikhlas, saya nggak akan mencabut lagi kesadaran saya. Saya lepaskan, saya serahkan kepada pencipta saya. Karena pencipta saya maha kuasa, bukan makhluk. Nah, maha kuasa loh ya. Maha memelihara. Serahkan kesadaranmu yang paling dalam. Setelah itu kamu menemukan keyakinan. Temukan keyakinan. Kalau sudah menemukan keyakinan, apakah yakin selamat? Itu kamu menemukan keyakinan, saya pasti selamat kalau seperti ini. Nah, kalau sudah itu, apakah bisa saya dekat dengan Tuhan seperti ini untuk menjalani hidup ke depannya sampai mati? Ya, digunakan untuk hidup. Lah itu sadarmu mulai
tumbuh, kesadaran naik, imanmu mulai terbawa, yakinmu mulai terbawa ke dalam kesadaranmu. Nah, sekarang mulai sadar, terbawa imanmu, hijrahmu. Kamu sudah punya niat bertekad bulat untuk memberikan kepercayaan hanya kepada penciptamu, utuh tanpa cacat. Kesadaranmu aja kamu serahkan tadi. Sekarang kesadaranmu kembali bersama penciptamu. Nah, sekarang kembalikan kesadaranmu. Kembalikan kesadaranmu, tapi bersama yang kamu percaya, bersama keyakinanmu. Sampai betul-betul sadar. Kamu telah hijrah, kamu telah berpindah sampai mati ke depannya. Nah, temukan, kembalikan kesadaranmu lagi, tapi bersama penciptamu. Nah, terus semuanya sadar, pikirannya, matanya, telinganya sadar, kembali seperti sedia kala. Nah, tapi bersama penciptamu, terus sadar apakah mampu, kalian mampu tetap bersama yang kamu percaya ke depannya. Setelah itu melek tatap ke depan jauh, apakah kokoh apa enggak. Lah, ke depannya tetapkan sampai mati. Saya yakin pasti selamat. Nah, tetapkan mata dibuka, melek menatap ke depan biasa-biasa. Nah, setelah itu melek biasa, rileks, biasa-biasa, tatap ke depan kalau sudah yakin, kamu kokoh memegang keimananmu. Kamu karena punya niat untuk hijrah, percayamu jelas. Setelah itu biasa-biasa. Nah, biasa-biasa terus lihat HP-nya lagi. HP-nya dilihat lagi lah. Halo, halo. Lah, melek biasa-biasa. Saya dilihat ini loh. Nah, saya kelihatan saya. Halo? Kelihatan, Gus. Kelihatan, Gus. Ya wes. Ya, Gus. Nah, Jelas, wes Gus. ini tadi jerahmu sudah pindah hanya kepada penciptamu saja. Ya, sudah. Sudah terbawa keimananmu untuk sadar dan menjalani hidup. Ya, Asik, Gus. Gus. Sudah. Udah, itu tadi outputnya, hasilnya apa? Kamu punya keyakinan bersama penciptamu. Kenapa? Memperjelas hijrahmu, keniatanmu untuk berpindah percaya. Menjadikan semakin jelas yang kamu percaya. Niatmu untuk hijrah hanya mempercaya penciptamu menjadikan semakin jelas siapa yang kamu percaya. Tuh, ini hijrah namanya. Jadi niatmu untuk pindah memang. Pindah percaya. Makanya sampai kesadaranmu aja saya suruh menyerahkan. Semuanya udah menyerahkan tadi. Ya, sudah, Gus. Sudah, Gus. Berserah, aku berserah. Berarti sekarang sudah mendapatkan keyakinan sekarang. Sudah, Gus. Sudah yakin. Yakin. Ampun, Gus. Ampun, Gus. Ya
Ya wes, kalau sudah jelas ini diingat-ingat itu tadi. Jalannya ya cuma turun, niat turun, kerasan, setelah itu naik, sadar, turun menyerahkan kesadarannya, naik kembali sadar. Jalannya cuma itu aja, tapi yang dimasukkan beda-beda. Membawa kesadaran bahwa kamu makhluk. Pertama. Yang kedua, membawa kesadaran untuk mendekat dan memberikan kepercayaan. Terus membawa keimanan yang kedua. Yang ketiga, niatmu sudah bulat untuk hijrah. Ini tadi. Sehingga semakin jelas, biasa-biasa seperti ini jelas, kedepannya pasti kamu selamat. Lah, itu namanya mendapatkan keyakinan dari penyerahan dirimu. Itu aja. Hijrah ini tadi temanya. Harus jelas, kalau nggak hijrah, kalau nggak pindah total ya kalian nggak jelas tetap. Gitu. Gitu aja ya. Nanti kalau banyak-banyak nggak jadi kelakuan. Ya, Gus. Ya, Gus. Saya tak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya nanti saya tata lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ditutup Pak Es, ditutup. Oke. Moga-moga di-mute dulu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku. Demikian acara Zoom pada malam hari ini yang dipimpin langsung oleh imam kita Gus Subiono. Semoga menjadi perjalanan hidup kita ke depan selamat sampai amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan demikian sebelum kita akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara kami semua, dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.